Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada, tentunya di seputar pijat ya. Oke teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Tentunya itulah harapan kami ya semua, harapan kita semua, semoga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Kali ini saya sementara lagi memijat Haji ya, tapi saya memanggilnya Aji. Kalau orang Mamuju ya manggilnya Aji ya, artinya Haji tapi disingkat Aji. Ya, ini beliau mengalami sakit pada area lutut ya, yaitu kalau dilipat lutut itu sakit, artinya terutama kalau sholat ya, kalau lagi sholat, kalau lagi duduk di antara dua sujud itu, nah itu tempat sakitnya di situ, dan dia mengalami rasa sakit dan ngilu ya, nyeri, linu dan sakit pada area lutut ya. Nah terutama kalau lagi sholat itu duduk di antara dua sujud itu, sujudnya kalau orang lagi sakit pada area lutut tuh sujudnya enggak sempurna ya, enggak sempurna, artinya ya menahan rasa sakit dan ngilunya itu ya, jadi sangat menderita. Karena itu kali ini saya memijat kedua kalinya ya, kedua kalinya. Pas pertama pada saatnya tidak sempat saya buat video, nah ini kedua kalinya ya, pemijatan kedua kalinya. Namun alhamdulillah menurut beliau sudah mendingan ya, artinya sudah 80% ada perubahan ya, jadi sisa dikit 20% ya, masih sedikit ngilu, linu dan nyeri ya. Memang penyakit itu sembuhnya beransur-ansur lambat ya, beransur-ansur lambat, namun alhamdulillah sudah ada perubahan 80%, lumayan ya. Nah ini beliau memanggil saya lagi untuk menyempurnakan, artinya semoga saja bisa sembuh 100%. Itulah harapan kita semua ya, penyakit yang kita dapat atau yang kita alami semoga total ya sembuh seperti sedia kala, artinya sembuh total 100%. Itulah harapan kita semua, amin. Oke. Dan beliau juga bilang lagi sementara tidak enak badan, demam ya, demam artinya panas, sebuah badan panas, demam. Nah demam ini diakibatkan biasanya terlalu capek atau juga bisa karena pola makan ya, bisa juga karena pola makan, kecapean, dan faktornya macam-macam ya itu demam. Nah menurut beliau pengakuannya sudah saya tebak sebelumnya, yaitu makanan apa saja yang membuat kita kalau lagi tidak fit itu bisa demam, apa saja, yaitu sudah pernah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Makanya dia bilang ya dia makan yaitu sayur daun ubi ya, tapi hanya 1 sendok ya, hanya 1 sendok ya. Kalau kondisi lagi tidak fit ya, makan sayur daun ubi itu bisa mengakibatkan ya, sayur daun ubi itu ya, yang sayur daun ubi atau pakis atau paku ya, pakis atau paku itu bisa juga. Itu hindari ya, kalau kondisi lain fit, hindari makan makanan tersebut, daun ubi dan pakis atau paku. Dan terutama ada lagi yaitu paleko, kalau orang Mamuju bilang. Kalau paleko sebenarnya itu makanan bebek ya, bebek yang dipanggang atau dibakar, itu kita hindari ya kalau dalam keadaan kondisi tidak fit, karena akibatnya akan bahaya. Nah di sini dia bilang, beliau bilang hanya 1 sendok saja makan. Nah setelah itu jadi diare ya, jadi diare
padahal makannya sedikit dan memang kalau kondisi tidak fit ya, makan yang tidak cocok itu akan mengakibatkan jadi penyakit ya, bisa diare, dan saat ini dia mengalami demam ya, termasuk salah satunya ya karena pola makan juga ya. Nah, kali ini saya pijat ya. Kalau demam itu dipijat kaki ya, betis ya, betis paha itu samping dan di bawahnya atau ya di betis nyeri ya, betis paha dan sampingnya itu kalau sudah dipijat itu dalam minimal 20 menit ya, baru belum semua seluruh badan ya, hanya baru satu kaki itu sudah reda ya. Artinya reda itu panasnya menurun ya, yang awalnya suhunya panas demam, namun kalau sudah dipijat baru satu kaki, tidak perlu, tidak sampai ya, tidak sampai seluruh badan, itu baru satu kaki sudah turun ya, demamnya sudah turun dan reda. Itu kalau karena apa? Karena aliran darah sudah lancar ya. Jadi intinya kalau aliran darah lancar, maka demam pun atau panas, suhu badan yang panas akan cepat turun begitu. Nah, ini saya lagi memijat area bagian betis ya, bagian betis dan pahanya ya. Oh ya teman-teman, kenapa saya suara aslinya saya nonaktifkan? Di sini saya jelaskan, ini yang saya pijat ini rumahnya pas di jalan poros ya, artinya 2 meter itu jalan poros ya, jadi 2 meter ya. Nah, rumahnya 2 meter sudah jalan poros, jadi yang 2 meter itu trotoan ya. Jadi di sini suaranya bising banget ya, suara bising banget dari banyaknya mobil lalu lalang, pokoknya bising lah di kota, apalagi jalan poros ya. Jadi sangat bising, dan di lain itu di sini ada juga suara televisi yang besar dan banyak musik-musik, makanya suara aslinya saya nonaktifkan. Itu alasan saya kenapa saya nonaktifkan. Sebenarnya pengen ya suara aslinya, tapi bising suaranya ya, tidak jelas, jadi saya nonaktifkan suaranya. Oke teman-teman, yang penting ini saya bisa menjelaskan ya. Ini cara-caranya, yaitu kita dipijat ya, titik-titik sarafnya dipijat, bagian aliran darah ya dipijat. Nah, kalau setelah dipijat titik-titik sarafnya, kemudian diurut ya dengan menggunakan, terserah ya, pakai minyak apa saja, baik zaitun, apa minyak tawon, apa Hembody bisa juga ya. Nah, ini saya menggunakan Hembody karena apa? Karena licin ya, bagus, jadi pakai Hembody. Ini saya menggunakan Hembody untuk mengurutnya ya. Ini kakinya bergerak-gerak satunya teman-teman, kenapa? Menahan sakit ya, menahan rasa sakit, jadi kakinya satunya bergerak-gerak ya teman-teman ya, karena menahan rasa sakit jadi bergerak-gerak terus ya. Nah, ini kalau suara aslinya, kalau saya pijat pakai suara aslinya, maka si pasien itu merintih ya, merintih dan menahan rasa sakit itu dengan suara rintihan yang yaitu suara-suara ya menahan sakit lah begitu. Jadi tidak kedengaran ya. Jadi dari lihat gambar atau videonya hanya badan atau kaki-kaki yang bergerak-gerak untuk menahan rasa sakit tersebut. Ya, dipijat ini ya, diurut dan dipijat ya bagian paha dan betis. Ini kalau saya mijat itu durasi betis ya, durasi betis sampai paha itu 20 menit ya. Jadi 20 menit itu betis ya, betis satu ya, kaki satu, dari betis sampai paha itu 20 menit ya durasinya. Nah, kaki kanan lalu kaki kirinya juga begitu sama, jadi sudah 40 menit. Kemudian yang 20 menit bagian atas ya, bagian atas dari pinggang ke leher ya, dari pinggang ke leher itu jadi pas 1 jam, durasinya 1 jam terbagi ya. Namun kalau saya
ada pasien yang cedera atau yang kesleo, yang salah urat ya, itu saya mijatnya tidak seluruh badan, hanya di area yang sakit saja, yaitu 1 jam itu khusus di area sekitar yang sakit ya, di area sekitar yang sakit. Tujuannya biar cepat sembuh ya salah uratnya, atau untuk memulihkan ototnya ya. Ya ini kalau betisnya ini saya sudah lipat ya, saya lipatin ya. Dengkul sudah bisa saya lipat, berarti sudah lemas, maksudnya sudah lemas, sudah tidak kaku, tidak ada mana rasa sakit-sakitnya, berarti sudah ada kelihatan atau sudah kelihatan sembuh ya, atau sudah berkurang rasa sakitnya karena sudah bisa lemas untuk melipat kakinya ya. Yang dari sebelumnya kaku ya, kaku untuk dilipat. Nah, kalau sudah lemas berarti nyeri, rasa sakit itu sudah berkurang ya, berangsur-angsur berkurang dan menghilang begitu. Namun kalau kakinya tidak bisa dilipat ya, belum bisa dilipat, masih kaku, itu berarti masih sakit ya, masih parah, masih sakit itu. Nah, ini masih saya urut ya, masih saya urut dan saya pijat biar cepat pulih dan sembuh di area yang sakit. Nah, pemijatan itu dipijat dan diurut juga bagian di sini ya, telapak kaki, yaitu di kandung kencing, salur kencing ya, dan hormon, artinya biar stabil hormonnya. Kalau hormonnya stabil itu akan sehat ya, akan sehat ya. Namun kalau hormon tidak stabil maka lemah, lesu juga ya. Jadi titik-titik saraf hormon, kandung kencing, salur kencing itu dipijat dan diurut ya, biar stabil dan lancar peredaran darah, aktif ya, aktif saraf-saraf hormonnya, saraf kandung kencingnya, saluran kencingnya, itu utama ya, itu dasar utama untuk kesehatan ya. Dasar utama yaitu ya kandung kencing, salur kencing. Ya ini kalau sudah bisa mengangkat kaki sampai paha itu berarti sudah ada kelihatan kesembuhan ya. Kalau kaki tidak bisa diangkat ini berarti masih parah ya. Kalau orang sakit bagian lutut itu mau diangkat ini kaki, pahanya mengangkat ini tidak akan mampu ya, tidak mampu dan tidak bisa. Kalau mengalami sakit di bagian lutut itu ya, tidak bisa mengangkat paha ya ke atas, itu tidak bisa ya, mengangkat kakinya sampai pahanya itu ke atas tidak bisa gitu maksudnya. Jadi kalau sudah bisa diangkat berarti sudah lumayan ya, sudah pulih dan sudah menghilang rasa sakitnya, rasa ngilu dan nyerinya menghilang ya. Jadi di sini untuk memastikan bahwa ada perubahan dan tidaknya, kita mengecek dengan cara mengecek, pertama dilipat dulu ya, dilipat, kaki dilipat, kemudian paha diangkat seperti tadi untuk mengecek bahwa ada perubahan atau bagaimana ya. Itu tergantung pada sakit yang mana, tapi ya ini kan masih, ini yang saya bahas yaitu di area lutut, jadi itu yang digerakkan. Jadi intinya di mana yang sakit itu kita cek ya, ada perubahannya di mana, yaitu yang digerakkan, atau bagian punggung kah, leher kah, mana yang sakit itu ya. Jadi digerakkan untuk melihat, mengecek bahwa rasa sakitnya berkurang atau ada perubahan atau tidak, begitu maksudnya ya, paham teman-teman ya. Jadi kalau mengalami nyeri otot atau salah urat, sebaiknya cepat diurut ya, atau dipijat, mengambil tukang pijat, jangan nahan rasa sakit, biar cepat sembuh maksudnya ya. Memang bisa sembuh namun lama kalau tidak diurut
atau dipijat itu lama sembuhnya ya. Yang bisa sembuh tapi lama ya, lama. Tapi kalau dipijat dan urut itu cepat akan bisa sembuh. Oke teman-teman, kiranya video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton sampai akhir video, dan terima kasih juga yang selalu mengikuti video-video kami ya. Dan oke, saya akhiri video ini sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika Anda suka dengan video ini jangan lupa ya untuk memberikan like-nya, dan jika ada pertanyaan unek-unek bisa bertanya di kolom komentar ya, tentunya insya Allah akan saya jawab dan saya balas. Dan jangan lupa bagi yang baru saja menemukan channel kami, sudilah untuk memberi subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan nantikan video-video kami berikut ya, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan di video berikutnya.